Dengan kesombongannya itu kita mengatakan Islam adalah agama yang sempurna, agama yang ini. Iya, oke, saya juga Muslim, saya juga yakin. Iya. Menjadi masalah ketika saya mengatakan Islam belum sempurna. Wah, marah, dibully itu. Betul nggak? Pernah dengar nggak saya dibully? Iya. Lalu jadi masalah apa? Begini. Saya ingin mengatakan begini. Dalam agama Islam, perbudakan boleh nggak? Jual beli manusia boleh nggak? Nah, jujur boleh nggak? Mana dalilnya? Tidak ada dalilnya. Sampai Nabi Muhammad meninggal dunia, baik Al-Quran maupun hadis tidak mengharamkan perbudakan. Ya, sehingga ketika Saudi Arabia atas desakan dari Amerika Serikat dengan ancaman, kalau tidak membebaskan perbudakan, Amerika tidak akan membantu Saudi sepeser pun membangun ekonominya. Ya, kemudian modernisasi persenjataannya juga tidak akan dikabulkan kalau di Saudi masih ada budak-budak di Amerika. Jadi yang membebaskan perbudakan manusia, jujur saja, adalah Abraham Lincoln. Jujur, jangan pengecut, jujur. Iya dong, apa salahnya sih mengenai kebenaran, betul nggak? Sehingga ketika Saudi mengeluarkan undang-undang anti perbudakan, konsekuensinya orang-orang Saudi yang punya budak harus dimerdekakan secara gratis, bebas semuanya. Apa yang terjadi? Didemo oleh masyarakat Saudinya, negara kafir, negara. Kenapa melarang perbudakan? Allah tidak melarang perbudakan. Kenapa melarang perbudakan? Nabi tidak melarang perbudakan. Bagaimana bisa melarang sesuatu yang tidak dilarang Tuhan? Nah, gawatnya. Jadi maksudnya apa? Ya harus boleh, karena Al-Quran tidak melarang. Betul nggak? Kita juga terjadi undang-undang pernikahan tahun 74, ya, disahkan oleh DPR, diratifikasi oleh DPR, sah menjadi undang-undang. Antara lain, larangan poligami di demo, betul? Sampai diinjak-injak tuh meja DPR itu. Akhirnya pemerintah mengalah. Oke deh, disiasati, boleh, tapi syaratnya harus dapat persetujuan dari istri tertua secara tertulis dan diproses di pengadilan. Mengalah. Tapi keluar PP 10, pegawai negeri tidak boleh. Iya, itu pergulatan ini itu. Demo lagi terjadi. Kenapa? Karena ada pasal mengatakan tidak boleh ada kawin paksa. Dalam fikih Islam, perempuan yang perawan dan walinya bapak kandung itu sah menurut fikih Islam dinikahkan secara paksa, suka tidak suka dan sah. Betul nggak gitu? Jujur ngomong dong, betul nggak? Sah kan? Silakan buka fikihnya. Apakah engkau yakin bahwa Tuhan mengizinkan pemaksaan itu? Apakah Allah mengizinkan engkau, hai perempuan-perempuan? Apakah engkau bukan manusia? Bisa dipaksa dikawinkan dengan lelaki yang tidak kau cintai? Ini kan persoalan. Kenapa di demo? Wah, tauhid, negara kafir, melarang yang Allah tidak melarangnya. Ya Allah, ya Rabbi. Maksudnya apa? Udah paham sekarang? Biar kita ini. Saya tidak pernah mengajak Anda murtad ya, tidak. Saya mengajak Anda rasional. Ya, kalau kamu ya udah nggak apa-apa. Nah itu. Kemudian dibatasi usia. Di dalam fikih Islam yang diamalkan sebelum ada undang-undang pernikahan, itu anak perempuan 4 tahun dikawinkan sah, betul? Baru lahir juga sah. Cuman fikihnya mengatakan kalau bayinya kurus, yang umur 3 tahun dikawinkan, kalau kurus tidak boleh dipakai, tapi kalau gemuk boleh. Itu fikihnya ada. Pedofil nggak tuh? Apakah Tuhan begitu mengizinkannya? Di demo juga. Jadi maunya apa? Nah, ini yang jadi persoalan adalah ketika sampai Nabi meninggal dunia, perbudakan masih diizinkan, berarti sudah sempurna belum? Apa sudah sempurna? Ketika Anda meyakini sempurna, berarti perbudakan tidak boleh dilarang. Betul nggak? Sebetulnya begini, Nabi Muhammad itu tidak seperti itu. Ya, sudah ada agenda Nabi Muhammad atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa manusia dijual, diperbelikan, ini tidak mungkin untuk tetap dipertahankan. Lincoln terkenal karena upayanya untuk mempertahankan persatuan selama Perang Saudara Amerika dan penandatanganan proklamasi emansipasi yang menyatakan budak di wilayah yang dikuasai konfederasi untuk bebas. Orang yang mengekang kebebasan orang lain, sesungguhnya dia juga tidak layak untuk mendapatkannya. Abraham Lincoln.